Riwayat hidup Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husain. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makrizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Karena kondisi ekonomi ayahnya yang lemah, menyebabkan pendidikan Al-Makrizi berada di bawah tanggungan kakeknya yang dari pihak ibu, yang bernama Hanafi Ibnu Sa'ik, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia terlihat cenderung menganut mazhab Zahiri. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rilah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Pada umur 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk dan memulai kiprahnya sebagai pegawai Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Kemudian, diangkat menjadi wakil kadi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i, serta menjadi khatib di Masjid Jami Amr dan Imam Masjid Jami Al-Hakim. Pada tahun 791 Hijriah, Sultan Barkuk mengangkat Al-Makrizi sebagai mutasib di Kairo. Jabatan tersebut diembannya selama 2 tahun. Pada masa ini, Al-Makrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Setelah perjalanannya mencari ilmu dan menjadi guru, Al-Makrizi wafat di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Februari 1442 Masehi. Selanjutnya, karya-karya Al-Makrizi. Semasa hidupnya, Al-Makrizi sangat produktif menulis berbagai ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun buku besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Arsy Syasyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Niza wa Al-Takhsum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab Al-Imam bi Akhbar Man bi Ard al-Habasyah min Mamluk al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab Tarjim Muluk al-Gharb dan Al-Zab al-Masbuk bi Zikr Man Hajja min al-Khulafa wa al-Muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah, beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Syuzur al-Uqud fi Zikr al-Nuqud dan kitab yang lainnya. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Makrizi yang berbentuk buku besar dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Khabar an Al-Bashar. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Al-Duror Al-Mudi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Yang ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam seperti kitab Al-Hunafa bi Zikr Al-Aimah Al-Fahmiyah Al-Khulafa dan kitab Al-Suluk li Ma'rifah Dual Al-Muluk.
Pertama ada pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga suatu barang atau komoditas dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini dianggap sebagai fenomena moneter karena menurunkan nilai satuan moneter suatu produk. Berikutnya ada pembagian kategori inflasi. Yang pertama ada low inflation atau disebut juga inflasi satu digit, yaitu inflasi di bawah 10%. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini, orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang. Yang kedua ada galloping inflation atau double digit, bahkan triple digit inflation, yang didefinisikan antara 20% sampai 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintahan yang lemah, perang, revolusi, atau kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia, sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Yang ketiga ada hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang dalam penyimpanan uang. Mengapa? Karena kebanyakan barang seperti emas, tanah, bangunan mengalami kenaikan harga yang setara, bahkan bisa lebih tinggi dari inflasi. Selanjutnya teori inflasi menurut Al-Makrizi dan kaitannya dengan korupsi. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan suatu fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga zaman sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, dan konsumen sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang atau jasa yang sama. Al-Makrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Faktor pertama yaitu inflasi alamiah. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang ini mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Faktor kedua yaitu inflasi karena kesalahan manusia, dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ada korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Poin kedua yaitu pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga. Poin ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan mata uang fulus secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas
pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran, menurut Al-Makrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Lalu selanjutnya ada pemikiran Al-Makrizi tentang konsep uang dan kebijakan moneter pemerintah. Jadi yang pertama ada konsep uang menurut Al-Makrizi. Menurut Al-Makrizi, emas dan perak itu merupakan uang real dan alami. Al-Makrizi mendukung pendiriannya oleh fakta bahwa setiap negara digunakan sebagai uang. Penggunaan mata uang emas dan perak ini kemudian dijustifikasi oleh Rasulullah. Bahkan penggunaan kedua mata uang tersebut terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 Hijriah ketika Khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 76 Hijriah ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Pada pandangan Al-Makrizi, kekacauan mulai terjadi ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat di kalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran. Pencetakan fulus, yaitu mata uang yang terbuat dari lembaga, dimulai pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, pada masa Sultan Mahmud Al-Kamili bin Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksud sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi itu terpengaruh dengan laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak pun mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan fulus dan menetapkan rasio 24 fulus per dirham. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga setengah dirham sekarang menjadi 1 dirham. Menurut Al-Makrizi, mata uang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Lalu yang kedua ada intervensi negara dan pengaruhnya terhadap harga. Menurut Al-Makrizi, keterlibatan negara secara langsung dalam perekonomian mengarah pada beberapa hal. Yang pertama, munculnya monopoli pemerintah secara besar-besaran. Pendapat ini sejalan dengan pandangan gurunya yaitu Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa negara memiliki kapasitas untuk melakukan monopoli besar-besaran tersebut. Negara, melalui kekuasaannya, dapat mempengaruhi perekonomian dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta. Yang kedua, merugikan masyarakat atas keuntungan yang sangat tinggi yang dapat dinikmati oleh negara. Selain itu, jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi selanjutnya. Dalam situasi seperti ini, kemiskinan menyebar, orang kaya semakin sedikit, dan orang miskin semakin banyak. Al-Makrizi menarik kesimpulan yang sama dengan kebanyakan ulama, yang umumnya mengatakan bahwa taksir adalah faktor utama di balik berkurangnya pasokan barang yang menyebabkan harga barang di pasar menjadi lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada relevansi pemikiran Al-Makrizi dengan konteks zaman sekarang. Jadi salah satu pemikiran Al-Makrizi yang masih relevan dengan konteks kekinian adalah terkait masalah inflasi. Terjadinya inflasi pada masa Al-Makrizi salah satunya timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan fulus yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun dan akhirnya timbul inflasi. Dalam konteks kekinian, timbulnya inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu inflasi karena dorongan biaya dan inflasi karena meningkatnya permintaan.
Dalam hal inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna, menutup biaya upah dalam kontrak yang baru, yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah. Dalam inflasi karena meningkatnya permintaan yang tinggi atas kredit bisa merangsang pertumbuhan produk nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut ke atas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Makrizi untuk mengatasi masalah inflasi adalah dibentuknya Baitul Mal. Hal ini senada dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, di mana dalam mengatasi inflasi diperlukan kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan Departemen Keuangan. Misalnya, kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh pemerintah. Pemikiran Al-Makrizi juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar tidak meniru perilaku yang dilakukan oleh pada pemerintahan masa Al-Makrizi, yaitu mencari keuntungan dari pencetakan mata uang.